utaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselani, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diaken yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Novi S. Putirai Sui Ndun. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3a. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Jemaat
dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup kami yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkanlah kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa yang Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Aku bahagia.
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun hidup kita berdasarkan Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan paduan suara Gloria. Waktu dan di tempat dipersilakan. Sedangkan damai saat
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam segala keberadaan kami selalu membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan di dalamnya kami boleh memahami, mengerti, bahkan Engkau perkenankan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Bapa dalam kerajaan surga, urapi kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maha syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Ini merupakan tema pada saat ini. Upah perbuatan dosa manusia adalah putusnya hubungan antara Allah dengan manusia itu sendiri. Namun Allah mempunyai inisiatif untuk memperbaiki hubungan tersebut. Cara Allah mempersiapkan pemulihan hubungan dengan ciptaannya, yaitu dengan puncak inisiatif Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang sempurna, seumpama menyatakan kehendak dan hakikat Allah di dalam dunia. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, dan juga bahkan yang lebih mulia daripada Kristus. Dalam surat Ibrani ini mempunyai tujuan khusus, yaitu ditulis untuk menyapa jemaat Yahudi
yang sebagian besar berada di perantauan pada saat itu, agar mereka tetap teguh, agar mereka tidak goyah imannya kepada Kristus. Itulah sebabnya dalam surat Ibrani ini banyak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat, bahkan juga banyak menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang terdahulu. Yang pastinya tokoh-tokoh atau nama-nama yang berpengaruh dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Khususnya pada zaman Perjanjian Lama, seperti nabi atau imam-imam pada saat itu, Abraham, Musa, Harun, Henok, Nuh, dan lain-lain. Walaupun demikian, yang mau ditonjolkan dalam surat Ibrani ini adalah keunggulan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai imam, dan dia juga sebagai Tuhan yang digelari sebagai cahaya kemuliaan Allah, dan bahkan juga dibilang gambar sempurna, wujud gambar sempurna Allah, yaitu Yesus Kristus. Ada beberapa pertanyaan dalam perikop ini. Apakah yang menjadi fokus utama dalam surat Ibrani ini? Dalam ayatnya yang kedua, di situ merupakan keutamaan dalam surat Ibrani yang adalah menonjolkan Tuhan yang hadir di dunia di dalam Yesus Kristus dengan segala kelebihan-kelebihannya, dengan segala perbuatan-perbuatan karya keselamatannya untuk manusia, melebihi dan tidak dapat dibandingkan dengan tokoh-tokoh atau nabi-nabi, bahkan imam-imam yang terdahulu ada. Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan oleh siapapun. Nabi mengajari umat agar setia kepada Allah. Dan jika ada yang tidak setia, maka Nabi akan memberitahukan hukuman apa yang akan diterima oleh manusia tersebut jika mereka melakukan perbuatan dosa. Sementara Yesus Kristus mengorbankan dirinya dan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Ibrani 2 ayat 5 mengatakan, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, melainkan kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Pertanyaan kedua yang untuk dapat kita renungkan, apa yang menjadikan Tuhan Yesus itu lebih unggul daripada tokoh-tokoh penting dalam Perjanjian Lama seperti Musa, Abraham, Harun atau Henok? Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga, di mana menjelaskan alasan mengapa Yesus dapat membawa mereka kepada jalan keselamatan. Karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, karena Yesus adalah gambar wujud Allah dan menopang segala keberadaan Allah dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Pernyataan itu bukan juga sekedar anak Allah atau wakil Allah di dalam dunia ini, bukan juga sekedar orang yang dipercayakan oleh Allah seperti yang dipahami oleh kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok tertentu, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia dan mau menghapus dosa manusia dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib.
Pertanyaan yang ketiga, pelajaran apa yang mau diberikan melalui surat Ibrani ini di dalam perikop ini kepada jemaat Yahudi yang ada di perantauan? Mungkin saja pada saat itu mereka terlalu terpaku dengan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Maka sangat penting untuk menanamkan keyakinan tentang Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan bahwa ia ingin agar orang-orang Yahudi pada saat itu tetap percaya, berpegang teguh kepada iman percaya mereka akan Yesus Kristus. Dan surat ini juga ingin membimbing agar mereka benar-benar mengenal akan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terakhir pertanyaan untuk kita semua. Sampai sejauh ini, apa yang menjadi fokus utama kita dalam mengikuti kekristenan? Dalam iman percaya kita kepada Kristus. Keteladanan apakah yang sudah saudara-saudara berikan tentang iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus? Keutamaan Yesus Kristus adalah sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Perantara untuk memperbaiki hubungan baik manusia dengan Allah itu sendiri. Dan juga keberadaan Yesus Kristus dengan manusia merupakan perantara Allah dengan manusia yang jauh lebih tinggi dari malaikat dan juga para nabi. Jadi keberadaan Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu yang dapat disebutkan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa demikian? Di dalam perikop ini ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah yang berhak menerima segala yang ada di dunia ini. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa untuk kita semua. Ia adalah penebus dosa dan ia juga yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh menentukan pemahaman kita tentang karya keselamatan di dalam hidup kita. Di mana kita sudah merasakan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap keberadaan kita, kita merasakan bahwa Allah menyertai kita. Kita begitu dekat dengan Allah pada saat ini. Karena melalui pengorbanan Yesus Kristus inilah pemulihan hubungan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sudahkah Anda meyakini keutamaan Tuhan Yesus Kristus di dalam iman percaya kita semua? Saudara-saudara, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terkadang membuat generasi muda menjadi sangat tergantung kepada kecanggihan teknologi tersebut. Secara sadar atau tidak sadar, itu tidak menjadi hal yang harus kita biarkan, karena akan berpengaruh pengenalan akan Kristus pada generasi muda, sehingga mereka tidak benar-benar mengenali Kristus yang selalu utama di dalam kehidupan iman percaya kita. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu kita perlu fokus memberi teladan iman percaya kita yang benar
kepada generasi muda, terutama di dalam ruang lingkup keluarga, supaya mereka tetap mendapatkan pengalaman dan pemahaman iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, contohnya kaum lanjut usia dapat membuktikan maupun juga dapat kita ambil atau mengajarkan kepada kita tentang arti kesetiaan mereka. Selama bertahun-tahun mereka berhadapan percaya akan Kristus, Sang Firman yang hidup, kepada anak-anak, kepada cucu, bahkan kepada cicit-cicitnya, sebagai generasi penerus keluarga, gereja, dan bangsa. Bahwa mereka memang benar ketika keberadaan mereka sampai masa tua mereka, mereka tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita harus dapat memahami bahwa di dalam Kristus kita akan memperoleh keselamatan. Dan di luar Kristus, kita tidak dapat apa-apa di dalam kehidupan iman percaya kita. Sebaliknya juga dengan tinggal di dalam firman, kita menerima yang dimohonkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi goncangan apapun di dalam semesta alam ini karena penyertaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah anak Allah di atas segala ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menyelami, memahami kekristenan kita, dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah di segala ciptaan Allah itu sendiri. Pastinya hanya dengan iman yang fokus kepada Kristus, kita dapat memberi teladan yang benar kepada generasi muda, terutama kepada keluarga kita. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Teruslah menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oleh segala dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tangga dan masyarakat, agar hidup rukun damai beribadah. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, darah Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ketika kami diingatkan dalam firman yang kami dengar bersama-sama, biarlah Bapa di surga, firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami.
sehingga kami pun dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala sesuatu berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu sehingga kami Engkau layakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan membawakan rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Bapa untuk para orang-orang tua yang ada dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Yosia Moninka, Bapak Renhat J. Kakisina, Bapak Sorongan dan Ibu Hermina Sorongan, dan juga Ibu Sri Sujono. Engkau mengetahui keberadaan kelemahan tubuh mereka ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di masa tua mereka Engkau tetap menggendong mereka. Dan Engkaulah penghiburan, Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap keberadaan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Untuk orang-orang yang sedang sakit dalam pemulihan di rumah ya Bapa, untuk penatua Bapak Handianto, Ibu Yuli Andayani Jalimun, Ibu Elsya Oktovin Bogia, Ibu Deborah Salobala, Diakon Bapak Roni P. Utomo, Bapak Leonard Susanto, dan Diakon Bapak Peter G. Watimena. Engkau mengetahui kelemahan tubuh yang dirasakan. Engkau mengetahui segala sakit penyakit yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menyertai dan memberkati mereka melalui obat-obatan para medis, bahkan juga keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka memperoleh kesembuhan yang seutuhnya dalam kasih Kristus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap rencana persiapan dan pelaksanaan ibadah minggu tatap muka. Engkau mengetahui kerinduan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami selalu datang bersekutu di hadapan Tuhan. Untuk kami selalu ingin kembali dalam suasana normal di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati semuanya ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu tatap muka kembali. Dan rencana pembinaan pengurus Pelkat, biarlah kiranya Bapa di surga Engkau menyertai, Engkau juga memberkati setiap rencana-rencana sehingga pembinaan pengurus dan pelayan Pelkat boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, dalam sukacita, dalam usia pertambahan, baik itu usia pertambahan untuk kelahiran dan juga usia perkawinan. Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sedang merasakan pertambahan usia. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka selalu merasakan berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Di usia yang bertambah, Tuhan juga memberkati. Dan juga usia perkawinan bagi jemaat-Mu ya Bapa, damai sejahtera sukacita selalu menyertai rumah tangga mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang khususnya terkena dampak pandemi COVID-19 pada saat ini. Mereka yang sedang dalam kesusahan, kebutuhan ekonomi, dan bahkan mereka yang merasakan sakit, kesehatan mereka, Tuhan ikut campur tangan. Tuhan memberkati mereka dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap program-program yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Untuk jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar, Tuhan sertai rencana kerja penggalangan dana lahan oleh tim kerja yang sudah terbentuk. Biarlah mereka boleh sehati, sepikir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga lahan dan juga dana yang diperlukan oleh tim kerja boleh terkumpul ya Bapak.
Tuhan memberkati para donatur, Tuhan mengetuk pintu hati mereka, agar mereka pun terpanggil untuk bersama-sama membantu pelayanan di tempat ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk rencana pembelian lahan untuk gedung gereja yang ada di Jalan Panji Dalung. Tuhan Engkau berkati, Tuhan saja yang mau mengurapi. Sehingga pembelian lahan gereja ini untuk gedung gereja GPIB Kasih Karunia Denpasar boleh terbentuk, boleh Tuhan berkati, dan mereka pun merasakan berkat-berkat Tuhan yang ada. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintahan di pusat maupun di Provinsi Bali khususnya serta Kota Denpasar. Tuhan sertai dan juga Tuhan berkati. Para TNI dan Polri, Tuhan juga mau menyertai mereka dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Khususnya dalam masa new normal pada saat ini. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan yang ada, Engkau mengetahui kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau memberkati pemerintahan kami ini, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan pandemi ini pun boleh berlalu, dan kami boleh melalui kehidupan yang normal kembali. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun jemaat yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan, yang saat ini mereka naikkan di dalam doa-doa pribadi mereka. Mari Tuhan Kau dengarkan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Sehingga apapun yang mereka gumulkan di dalam kehidupan mereka, mereka yakin dan percaya dengan menyerahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan selalu memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah hari ini. Para diaken, panatua, organis, pianis, pemandu lagu, bahkan paduan suara Gloria, petugas multimedia, bahkan koster gereja. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Kesatuan hati kami untuk melayani Engkau pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga pelayanan kami ini pun sekecil apapun yang kami lakukan boleh berarti di mata Tuhan. Dan semua kami yakin dan percaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Gloria. Dan ada Bapakku
Tuhan selalu memberkati paduan suara Gloria di dalam kesaksian pujiannya. Umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuhmu dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 18 Oktober 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Informasi kotak lahan. Tim penggalangan dana lahan menyampaikan bahwa A. Kotak dana lahan bulan September 2020 akan dikolek atau diambil di masing-masing rumah jemaat oleh Presbiter Sekpel Antioquia sampai Hermon mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2020. Oleh karenanya diharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh warga jemaat. B. Diharapkan seluruh koordinator sektor berperan aktif mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengambilan dana kotak lahan di rumah masing-masing jemaat. Atas kerjasama dan dukungannya kami sampaikan terima kasih. 3. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Novi S. Putirai Soe Endun yang telah melayani firman dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah berdiri. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.